Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv, pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama lagi di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan di pagi hari ini sangat spesial karena kita hadir di Skuadron Udara 8 Lanut Atang Sanjaya Bogor. Dan yang hadir juga sangat spesial, ada bapak-bapak dari TNI AU, dari Wara, juga ada dari PIA, juga ada di sini. Ya, kita akan sama-sama membahas tema tentang ikhlas. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak ada kesempatan untuk bertanya. Dan kita akan langsung dengarkan dulu tausiah Mama untuk tema kita tentang ikhlas. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Lanut Skuadron 8 Atang Sanjaya. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun ada berada, pagi hari ini judul kita ikhlas. Ikhlas menurut arti bahasa membersihkan sesuatu dari kotoran. Sementara ikhlas menurut arti istilah, yaitu hanya mengharapkan ridhonya Allah semata-mata. Saya yakin kita sebagai seorang muslim, setiap kita sholat sudah mengikhlaskan diri kita hanya mengharap ridhonya Allah. Bukankah kalau kita sholat kita mengatakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kita hadirnya di sini ingin mengharapkan ridhonya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu bekerja di sini. Anda berjuang di sini, menjaga negara ini ikhlas karena Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memang tempat tinggal Anda di sini, juga Anda bekerja sini, niatnya menjaga negara karena Allah. Allah berjanji, siapa yang mengerjakan sesuatu niatnya karena Allah, Allah berikan perlindungan. Tapi di dalam surat Az-Zumar Allah pun mengatakan, apabila ada manusia yang dia mengerjakan suatu perkara niatnya bukan karena Allah, tapi mensedikatkan Allah, maka akan terhapus semua amalannya. Artinya siapa yang amal diterima oleh Allah? Hanya orang yang ikhlas. Anda silakan lihat dalam Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddin. Tidak aku perintahkan kepada kalian kecuali kalau ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Apapun yang kita lakukan, perkataan kita, perbuatan kita, yakinkan di hati kita, Allah melihat segala-galanya. Rekaman yang direkam oleh kameramen kita itu berbeda dengan rekaman Allah. Anda lihat, kameramen kita ada 6 orang dari semua arah. Kalau rekaman Allah satu arah tapi mengcover semuanya. Artinya Allah akan melihat baik buruknya apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, semua langkah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, menikah, punya anak, bekerja, berjalan semenjak tadi pagi dari rumah, itu ikhlas karena Allah. Rasul mengatakan, siapa yang pagi-pagi melangkah dari rumah, keluar, mengharap ridhonya Allah, selama Anda di luar, Allah berikan keberkahan kepada Anda. Tapi kalau ada orang yang melangkah di luar rumah, yang dia cari hanya keduniaan, bukan keridhaan Allah, Allah akan mundur dari mereka. Insya Allah, sebagai seorang muslim yang baik, kita semua setiap kita berkata, berbuat, berperilaku, beribadah, kemudian beramal soleh dengan yang lain, niatnya karena Allah, pasti Allah akan bersama-sama dengan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita tentang ikhlas. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, dipersiapkan pertanyaannya karena setelah ini giliran yang hadir sini bertanya, dan kita break dulu sebentar. Kembali lagi kita nanti di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede.
Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita masih berada di Skuadron Udara 8 Lanut Atang Senjaya Bogor. Dan kita masih membahas tema tentang ikhlas. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya, saya akan bertanya dulu kepada salah seorang anggota. Ya, ini Bapak Sri Harjanto. Pak, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Abdul. Iya. Bapak Sri Harjanto ini adalah Kepala Seksi Pemeliharaan. Betul. Pemeliharaan. Yang dipelihara apa Pak? Ya, pesawat helikopter yang di Skuadron 8. Oke, iya pesawat. Nah, ini kan tema kita ikhlas nih. Pernah nggak Bapak merasa nggak ikhlas dapat perintah dari atasan? Jujur Pak. Begini Mas, jadi Ya. kalau tentara itu kan tugas adalah kewajiban. Ya. Jadi kalau tidak ikhlas itu rugi. Karena itu memang wajib dilaksanakan. Jadi seandainya kita ikhlas, insya Allah nanti kita dapat pahala. Amin. Mas. Iya, baik, terima kasih Pak Harjanto. Sama-sama. Iya, silakan duduk kembali. Iya. Selain hadir di sini bapak-bapak tentara, ada juga ibu-ibu dari PIA. Ya, juga ada Pashas ini di sini ya, yang ada di belakang memakai baret orange. Ya, sepertinya ada yang mau bertanya ini. Iya, siap Pak. Saya ke situ Pak ya. Saya ngeri dia bawa bedil. Ya. Saya sebenarnya punya bedil tapi saya simpen. Ya. Silakan Pak, siapa Pak namanya Pak? Nama saya perkenalkan Edi Suprapto dari Kesatuan Kompi Senapan 1 Batalion 467 Paskas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mama Dede, saya mau bertanya. Terkadang kita dalam melaksanakan pekerjaan ataupun tugas, kita melaksanakan ikhlas Mama Dede. Tapi terkadang kembali datang dalam hati kurang ikhlas. Terus minta solusinya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita semua mendengar pertanyaan Mas Edi. Sekarang ikhlas, kadang-kadang nggak ikhlas. Jawaban saya jamin jawaban saya benar. Karena Anda pada saat nggak ikhlas kemasukan setan. Orang yang ikhlas, apapun yang dia lakukan cuman karena Allah. Bukan buat yang lain. Ada orang, tidak ada orang dikerjakan dengan ikhlas. Kalau orang yang kesetanan kayak tadi, dikerjain tapi terpaksa. Sadar nggak? Sadar saat itu kita kemasukan setan. Dan bukan hanya Mas Edi, saya yang lain pun pasti mengalami, termasuk marsekal kita. Karena kita manusia biasa, al-insan ma'al khata wal nisyan. Tempat salah, tempat lupa, manusia nggak ada yang sempurna. Tapi kembali kepada iman kita. Kalau kita benar-benar iman kepada Allah, insya Allah akan sirna sedikit demi sedikit. Dengan semakin bertambahnya iman kita. Begitu Mas Edi. Siap Pak Edi. Del, artinya Mama sekarang baru tahu. Apa? Bener, Cius. Selama ini kalau kita disuruh ibu guru, kalau ngacung kanan apa kiri? Kanan. Kalau tentara, kalau megangin bedil. Bedil. Kiri. Terus lagi ngacung ada musuh, langsung begini. Dor. Iya. Iya. Pak, tapi gimana Pak caranya Pak Edi nih? Langkah awal supaya menghilangkan ketidakikhlasan itu sedikit. Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Oke. Gimana? Bagaimana menghilangkan rasa tidak ikhlas? Yakinkan saya, apapun yang saya lakukan, ada malaikat munkar, malaikat nakir. Semua dicatat oleh mereka. Rekaman mereka tidak ada yang salah. Semuanya akan terekam dengan baik. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yakinkan di hati apa yang terjadi dengan diri saya, semua kehendak Allah, tidak bisa mengelak. Boleh jadi kalau anda sebagai tentara diperintah atasan, kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Mau nggak mau saya kerjakan. Ini tugas saya sebagai bawahan. Tapi sebagai manusia normal biasa, saya yakin suatu saat terbersit di hati kita ketidakikhlasan. Kenapa? Ketika iman kita jatuh. Rasul mengatakan al-iman yazid wa yanqus.
iman itu naik turun, edan eling. Kalau lagi ngaji begini, iman kita mantap 100%. Pulang ngaji, apa dijamin 100 terus? Tidak, pasti akan berkurang. Gitu, makanya yakinkan Allah melihat saya. Iya, begitu Pak Edi. Iya, tapi waktu Mama ngomong kerasukan setan, Pak Edi jangan ngeliat saya dong. Seakan-akan kerasukan saya, iya. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Siapa lagi yang mau bertanya? Bu? Ini dari sebelah sini ada yang mau nanya? Kerudung, yang pakai kerudung? Ya semua kali pakai kerudung. Ada yang mau nanya sebelah sini? Oh iya silakan Bu, berdiri, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Rina Puspita Mangga. dari Pia Ardiagaridi Skadron Udara 8. Mau bertanya mah, bagaimana membedakan antara melupakan dan mengikhlaskan? Ya. Terima kasih. Bagaimana melupakan antara? Membedakan antara melupakan dan mengikhlaskan. Beda. Kalau misalnya saya punya sesuatu barang, kemudian lama nggak ketemu, udahlah biarin, lama-kelamaan lupa. Tapi yang namanya mengikhlaskan, tidak ada ngegerundal sedikit pun. Maaf, kita kadang-kadang punya barang berharga yang kita sayang. Kalau diambil orang, misalnya temen minta, atasan minta, nggak dikasih bagaimana di atasan, dikasih bagaimana, terus diambil sama dia, ambil aja Bu, nggak apa-apa. Udah deh lupain, gue seneng dia. Kalau mengikhlaskan beda. Dengan keinginan dari hati kita memberikan kepada orang yang kita cintai. Ini Bu kenangan dari saya. Kalau ikhlas, Masya Allah, di situ akan diganti oleh Allah dengan yang berlipat ganda. Kalau melupakan, hilang. Seperti air yang nganyut. Begitu Ibu. Mangga. Sofia Lacuba. Sofia tanpa lacuba. Cuman ini mah gede. Iya. XL. Ya. Baik, masih ada kesempatan nanti ibu-ibu untuk bertanya. Kita harus break dulu sebentar dan kembali lagi nanti di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih di Skuadron Udara 8 Lanut Atang Senjaya Bogor. Kita masih membahas tema tentang ikhlas. Dan sebelum ibu-ibu bertanya, saya kembali ingin bertanya, ini salah satu yang hadir di sini, Bapak Mayor Asep. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak Mayor Asep ini adalah Kepala Seksi Operasional. Apa yang dioperasi Pak? Operasional apa maksudnya gitu Pak? Ya tentunya pesawat. Jadi di sini saya mengatur operasional dari pesawat yang ada di Skadron Udara 8. Siapa yang Sesuai terbang, dengan- siapa yang di darat gitu? Betul, sesuai dengan yang diperintahkan dari atasan kami, Komandan Skadron Udara 8. Kalau perintahnya di luar, apa namanya ya, sepertinya luar kapasitas, mengemban tugas udah berat, masih aja dikasih. Gimana caranya? Bapak ikhlas melakukan semuanya Pak? Dalam melaksanakan tugas memang kami sebagai Tentara Nasional Indonesia, utamanya prajurit TNI AU, dalam melaksanakan tugas memang kami harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu pun sesuai dengan moto yang ada di skadron kami, anytime, anywhere, any mission, setiap waktu, misi apapun dan kapanpun. Namun memang di dalam pelaksanaan tugas di lapangan terkadang ada hal-hal yang memang di luar kapasitas kami. Di sini kami punya atasan, kami punya pimpinan, sehingga apabila itu tidak bisa kami kerjakan atau di luar kapasitas kami di lapangan, kami akan sampaikan ke atasan kami. Dalam hal ini Komandan Skuadron. Sehingga di situ akan ada kebijakan-kebijakan dari Komandan Skuadron yang akan diteruskan ke bawahannya dan akan kita laksanakan di lapangan. Demikian. Iya, baik, terima kasih Mayor Asep. Ma, dari jawaban Pak Mayor, berarti ada kalanya memang di luar kapasitas perintahnya dan kemudian dikembalikan kepada komandannya. Memang apakah atasan itu harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang semua yang dilakukan? namanya atasan, dia bisa memerintahkan bawahannya, tapi kan lihat sikondel.
Mampu nggak dia melaksanakannya? Ya sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah saja menyuruh orang sesuai kadar kemampuan. Tidak mungkin seorang komandan memerintahkan anak buahnya sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan. Itu tidak mungkin. Karena semua sudah ada ukurannya. Makanya ada bagian masing-masing kan. Jadi dia tanggung jawab di sini, tanggung jawab di sini. Artinya mereka bertanggung jawab dengan bagian masing-masing. Tidak mungkin satu orang pembantu umum. Nggak begitu kan Pak Marsekat? Karena semua punya bagian masing-masing. Tanggung jawab di situ pasti tidak akan terlalu menyeluruh segala kebagian. Semua ada batasnya. Gitu. Ya, gitu. Ya baik, terima kasih. Terima kasih. Mayor, ya silakan duduk kembali. Ya, sekarang giliran ibu-ibu yang mau bertanya atau bapak-bapak, saya mau bertanya Bu. Ini ada sebelah sini? Oh iya, silakan ibu yang paling tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Bu, agak lebih Hayati. dekat Bu, mic-nya. Nama saya Hajah Hayati Muntodiro dari pengajian Majelis Taklim Dinas Personil Atang Senjaya Bogor. Ya, Oke, silakan Ibu. Izin bertanya Mama, ya. kami sebagai istri prajurit yang seringkali ditinggal sama suami yang jaraknya jauh dan waktunya cukup panjang dan lama Mama. Kami juga punya anak yang sudah menginjak dewasa. Apa yang harus kami lakukan? Mengikuti suami atau menjaga anak? Saya nanya kepada Ibu. Ibu menikah dengan suami, suami sudah menjadi tentara apa belum? Sudah. Artinya Anda sudah siap mental, siap lahir batin. Suami saya akan meninggalkan saya. Bagaimana saya mengurus anak? Anda jangan berkecil hati. Masih mending suami ada dinas di tempat lain. Memohon kepada Allah. Suami diberikan perlindungan. Kita punya kekuatan. Anak juga keurus. Selama niatnya lillah karena Allah, Allah pasti memberikan jalan dari apa yang kita hadapi. Yakin Allah bersama saya. Amin. Makanya jangan begini. Aduh, suami saya dinas ya, keluar negeri 1 tahun. Bagaimana sih? Jangan lebay. Orang yang lebay Ya, tidak akan Mama. disukai oleh Allah. Maju terus. Orang bisa, saya bisa. Baik Mama. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Atil tahu nggak kenapa ibu ini? Kenapa? Kudungannya miring ke sini jadi berat. Iya. Iya, kayak gorden lagi mau dilap. Kacanya mau dilap. Ya, baik. Ini Pak Sas ada lagi yang mau bertanya? Oh, tangan kiri mah benar mah angkatnya. Iya. Benar, tiga itu. Iya. Silakan Pak, dengan siapa namanya Pak? Perkenalkan, nama saya Aryo Ardi Nugroho dari Batalion 467 Kompis 81 Paskas Bogor. Oke. Anda orang Jawa? Campuran mah. Campuran. Ya, namanya Nugroho. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke Mama Dede, bagaimana caranya kita mengingat sedekah apa yang kita berikan dan biar tidak mengingat sedekah apa yang pernah kita berikan, Ma. Rasul bersabda, ingat-ingat kebaikan orang kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang. Ingat-ingat pemberian orang kepada kita, lupakan pemberian kita kepada orang. Ini namanya ikhlas. Tapi kita dibalik oleh setan. Kebaikan kita sama orang diomong-omong, alah kalau bukan saya anak kamu SMA aja kagak, saya tuh yang bantuin. Orang tadi kesetanan. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima. Pikirkan di hati kita, ini rezeki mereka cuman melalui saya. Kalau saya tidak mereka, saya tidak akan memakan rezeki ini. Karena itu adalah hak mereka. Makanya Rasul mengatakan, kata Rasulullah, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Coba Anda lihat dalam Al-Baqarah 271. Wa in tuhpuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Kalau kamu berikan kepada fakir miskin, kamu sembunyikan, tidak bilang pada siapa-siapa, di situ nilai pahalanya lebih baik karena ikhlas. Terima kasih Mama. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Aryo. Mas Aryo ini memang campuran mah. Ibu Jawa, Bapak Jawa nyampur jadi Mas Aryo. Iya. Nah kalau kagak
kagak nyampur, kagak numbuh dia. Betul, iya begitu ya. Baik, langsung tegak lagi ya mah kalau orang habis pasas itu mah. Iya. Tangan kanan memegang senapan, tangan kiri nunjuk tangan. Iya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih dari Skuadron Udara 8 Lanut Atang Sanjaya Bogor. Dan kita masih membahas tema tentang ikhlas. Sekarang giliran ibu-ibu lagi atau bapak-bapak yang mau bertanya. Siapa, Bu? Itu yang pakai jilbab orange, ada yang mau nanya nggak? Ada. Boleh berdiri, Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ibu Haja Aci Sukarsih dari Majelis Al-Huda Babakan Tua, Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Gusti, alamat aing mah meni panjang-panjang teuing. Besok suratnya sampai sore. Iya, pas banget di Babakan Tua sesuai usia, ya. Tua. Mas, saya mau bertanya, Mas. Iya. Mah, gimana caranya mengikhlaskan suami yang bekerja di medan perang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Ibu Aci Sukarsih yang di Kampung Tua. Dia nanya, bagaimana mengikhlaskan suami pergi ke medan perang? Saya tadi tanya sama Ibu, waktu Anda menikah dengan suami Anda tahu dia tentara. Kita tahu apa sih kerjaan tentara? Ditinggal siap. Suami kenapa-napa siap. Karena dari awal sudah siap lahir dan batin. Pasti kita yakin Allah berikan perlindungan. Mohon kepada Allah yang terbaik buat suami saya, yang terbaik buat saya. Relakan, itu pilihan kita. Terima kasih, Mas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana mengikhlaskan suami yang ke medan perang sudah terjawab. Bagaimana cara mengikhlaskan suami yang poligami? Harus ikhlas kan ya, Maya? Si istri gitu, Pak. Oke. Yang namanya poligami, diam Pak, jangan GR. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tobalakum minanisa'i masna wa thulatha wa ruba. Wahai kaum laki-laki, nikahi perempuan yang kamu sukai. Boleh 2 orang, boleh 3 orang, boleh 4 orang. Baru koma, lu jangan cengar-cengir dulu. Iya. Kata Allah, Paini hitum alla tadilu pawahidatan. Kalau kamu yakin hati kamu tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Artinya bapak-bapak nih yang pada bawa senjata semua dengerin kalau orang tua ngomong. Nih, kalau Anda punya istri 1 merasa nyaman, tentram, enjoy, ngapain nyari masalah? 1 aja nggak habis-habis mungkin pada gede no. Jadi saran saya cukup 1 saja. Kecuali kalau ada sesuatu yang memang emergensi, Anda boleh. Tapi syaratnya adil. Adil papan, adil pangan, adil waktu, adil uang. Kalau istri 1 saja kececeran, ngapain pakai pengen 2? Saya banyak mendengar orang yang namanya punya istri 2, 3. Suami tadi kebanyakan menjadi seorang pendusta. Datang ke yang pertama nggak bohong, kandung kedua nggak bohong, datang ke yang ketiga nggak bohong, datang ke yang keempat nggak bohong, punya istri 4 nginep di musola. Siapkah Anda? Makanya 1 cukup. Gitu ya. Ibu-ibu di sini ikhlas gak, Bu? Ikhlas ngapain dulu? Ikhlas kalau suaminya ke medan perang maksudnya. Ikhlas ya. Iya. Oke, baik. Siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Ini dari Wara, ada yang mau bertanya? Silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Asuti, anggota Wara Lanut Atang Senjaya. Oke, Mbak Puji. Ya. Saya mau bertanya, Ma. Mbak Puji masih saudara sama Syekh Puji? Bukan, Ma. Oh, bukan. Terkadang saya meninggalkan suami dan tidak melayani karena dinas, Ma. Suami saya ikhlas,
namun saya merasa berdosa dan kepikiran. Bagaimana tuh mah? Terima kasih. Tidak mungkin kita menyatukan dua perkara yang bertolak belakang. Satu, tugas dari kantor. Dua, tugas sebagai seorang istri wajib melayani semua kebutuhan suami. Bagaimana itu? Suami saya ikhlas. Kalau suami Anda ikhlas, tidak masalah. Masalahnya batin sebagai seorang istri pasti berbicara. Jangan-jangan suami saya, jangan-jangan nyari yang lain. Resiko ambil oleh penumpang. Jadi jangan kita berharap menyatukan dua yang bertolak belakang. Dalam satu wadah, kita sebagai perempuan harus punya prinsip mana yang paling dominan dalam diri saya. Melanjutkan karir saya, resiko suami sering ditinggal, anak-anak ditinggal, atau saya ngurusin anak-anak dan juga saya melayani suami dengan baik, nyari rezeki di rumah, bisa membuka warung dan sebagainya. Jadi kembali Anda sholat malam istiharah sama Allah, mana yang terbaik buat Ibu Puji Astuti. Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada waktu untuk satu orang penanya lagi. Ini bebas Bu, pertanyaannya bebas saja. Siapa yang mau bertanya Bu? Sebelah sini ada yang mau nanya? Ini ada yang mau nanya sebelah sana di belakang ya Bu, agak ke belakang silakan. Ibu mau nanya? Iya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lusti Afifah dari Blok CC Komplek ATS. Saya ingin bertanya, Mah. Mangga Ibu Afifah. Apabila contohnya kita telah terluka ya oleh siapapun, mau teman, mau keluarga. Terus apabila kita ingin berbuat baik, bagaimana tipsnya supaya kita merasa ikhlas gitu untuk berbuat baik seperti itu, Mah? Kadang kan susah ya mah kalau udah ngerasa tersakiti atau terlukai. Kata siapa? Kata Anda. Makanya resep yang Allah berikan bagaimana? Rasul mengatakan ayyabua amman dolamaka wa tu'ti man haramaka wa tasila man kotoaka. Maafkan orang yang zolim kepada kamu, berikan sesuatu orang yang pelit kepada kamu, sambungkan silaturahim dengan orang yang utuskannya denganmu. Ibu ini nanya, kalau ada orang pernah jahat sama kita, berat memaafkannya. Justru di situ ladang amal kita. Kalau maafin orang yang baik gampang, orang yang jahat kepada kita dimaafkan, di situ yang berat. Sadari oleh diri kita, saya manusia biasa yang pernah berbuat salah dan dosa. Saat ini saya terluka oleh orang lain, saya harus memaafkannya. Karena tidak mustahil orang lain suatu saat terluka oleh saya agar orang lain memaafkan saya. Allah Subhanahu wa taala yang berikan segala-galanya kepada kita. Innallaha ghafurur rahim. Maha pengampun, maha penyayang. Makanya tanda orang takwa Anda lihat di dalam Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, lalu berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Kalau kita sudah mencapai tingkatan orang yang bertakwa, tidak ada yang berat, karena kita yakin saya semua akan mati. Iya, begitu Ibu Hafifah. Iya, baik. Dan sekarang waktunya mah kita mendengarkan kesimpulan dari Mama untuk tema kita tentang ikhlas. Silakan. Pemirsa, yang namanya ikhlas, apapun yang kita lakukan tujuannya satu, libtigha'i mardotillah. Ciri-ciri orang yang ikhlas, yang pertama, dia mau berbuat baik dilihat oleh orang lain ataupun tidak dilihat oleh orang lain. Tandanya yang kedua, orang yang ikhlas, apapun yang dikerjakan tujuannya karena Allah. Yang ketiga, dia menerima musibah apapun, termasuk musibah yang paling berat buat dia. Yang keempat, tanda orang yang ikhlas kata Allah, mudah memaafkan orang lain. Kalau Anda dendam dengan orang, Anda jahat, artinya Anda sudah kerasukan setan. Dia sombong. Anda lihat dalam An-Nahl 29, Padhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin. Masuki oleh kamu semua neraka jahanam dan engkau kekal dalamnya selama-lamanya. Seburuk-buruk tempat kembali orang sombong.
Iya, itu dia kesimpulan Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang ikhlas. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Skuadron Udara 8 Lanut Atang Senjaya yang sudah memberikan tempat ini sehingga kita bisa hadir sama-sama di sini. Dan pemirsa, insya Allah besok kita bisa ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا سلام